Bab 21. Mendatangi markas geng ular. Terima kasih Pak dosen atas pujiannya dan saya mohon diri untuk kembali ke kelas. Ucap Sanjaya kepada dosen yang telah memuji skripsi yang dikumpulkannya. Saat itu Sanjaya berada di ruang khusus milik dosen, karena skripsi yang dia buat sudah selesai. Maka dia segera mengumpulkannya, agar bisa segera kembali fokus ke latihannya. Ya, silahkan. Kata dosen mempersilahkan kembali. Namun tak lama setelah Sanjaya keluar dari ruang dosen, tiba-tiba ada orang yang menghampirinya. Ini untuk kamu. Kata orang itu sambil melemparkan sebuah bungkusan kepada Sanjaya. Apa ini? Tanya Sanjaya. Namun orang itu tidak menghiraukan Sanjaya dan lekas pergi, berlari sekencang-kencangnya sambil memasang wajah ketakutan. Melihat itu Sanjaya cukup bingung. Sanjaya mencari tempat duduk di sebuah taman lalu membuka bungkusan itu. Saat tahu isinya Sanjaya terpaku, kebingungan, kemarahan, dan ketidakpercayaan. Sebab isi dalam bungkusan itu adalah sebuah foto yang memuat gambar seorang ibu dan anak yang sedang diikat. Tentu saja Sanjaya mengenali kedua orang yang ada di foto, karena tidak lain adalah istri dan anak Bang Tarno. Selain foto juga terdapat secari kertas yang berisikan pesan. Jika ingin kedua orang ini selamat, datanglah ke gedung terbengkalai sesuai alamat yang tertulis. Jika kamu lapor polisi, saya pastikan keduanya akan hilang dari dunia ini. Serta ada gambar ular di bagian bawah, yang menandakan itu berasal dari geng ular. Sanjaya saat ini benar-benar bingung, bagaimana mungkin geng ular tahu siapa dia, dan bahkan tahu hubungannya dengan keluarga Bang Tarno. Apakah sehebat itu intelijen yang dimiliki geng ular? Pikir Sanjaya di benaknya. Apapun itu, kalian geng ular telah berhasil membangunkan macan yang tertidur. Sanjaya mengepalkan tangannya dengan erat. Kali ini Sanjaya bertekad, tidak akan cukup mematahkan tulang, karena sudah ketiga kalinya geng ular mengusiknya, mungkin akan ada nyawa yang melayang. Saat hari sudah malam, Sanjaya saat ini memakai pakaian serba hitam, serta memakai penutup kepala seperti ninja, sedang bersiap masuk gedung sarang geng ular. Namun sebelum masuk Sanjaya melihat-lihat dulu menggunakan mata batin. Dalam pandangan Sanjaya terlihat di gedung itu terdapat 107 orang. 105 orang adalah manusia biasa, dan 2 orang lainnya mereka berilmu. Satu punya aura tenaga dalam yang samar, dan yang satu dilindungi sosok makhluk tinggi besar berwarna hijau. Setelah melakukan pengamatan singkat, Sanjaya tidak ragu lagi lalu masuk dari pintu utama. Itu dia, mari kita kepung. Kata salah satu preman setelah melihat orang mencurigakan masuk gedung. Cepat-cepat beritahu yang lain. Saut preman lainnya yang panik. Sebab mereka tahu bahwa lawannya bukan manusia sembarangan, jadi mereka membutuhkan angka yang banyak meski untuk melawan satu orang saja. Plak, plak, plak. Suara langkah kaki saling bersautan antar para preman yang menuruni tangga gedung. Tak lama 90 orang telah berkumpul di lantai 1, serta 10 orang lainnya mengamati di lantai 2. Sanjaya masih terus mengamati dengan mata batinnya. 90 orang di lantai bawah mereka hanya menggunakan senjata biasa, namun untuk 10 orang di lantai 2 mereka menyembunyikan senjata api. Dengan tubuh Braja Musti sekuat batu milik Sanjaya, dia tidak akan mati meski terkena peluru, namun meski begitu dia tetap akan terluka. Jadi Sanjaya harus sangat berhati-hati terhadap 10 orang di lantai 2. Jangan takut, kalian semua serang dia. Kata salah satu pemimpin cabang geng ular yang ada di lantai 2. Segera 90 orang mengelilingi Sanjaya, berbagai macam senjata menghiasi malam itu. Ada pedang, tongkat baseball, celurit, golok, serta berbagai macam senjata lainnya. Sanjaya berdiri santai di antara 90 orang, justru fokusnya ke arah 10 orang yang ada di lantai 2. Sebab hanya mereka yang bisa mengancam keselamatannya. Serang, kata salah satu preman sambil berlari ke arah Sanjaya.
Segera setengah dari para preman yang berada di bagian depan berlari bersama ke arah Sanjaya sambil mengayunkan senjata masing-masing ke atas, bersiap membunuh Sanjaya. Us. Sanjaya mengedarkan tenaga dalamnya, kemudian menghempaskan para preman yang mendekat ke berbagai arah. Ada yang terlempar ke arah tembok, ada juga yang terlempar ke arah temannya yang masih di belakang, sehingga jatuh bersama. Di antara mereka ada yang pingsan dan ada juga yang muntah darah. Ini adalah peringatan terakhirku. Jika kalian masih berani menyerangku, maka kalian harus bersiap menyerahkan nyawa kalian. Ucap Sanjaya dengan tegas, sebagai peringatan terakhir. Dour. Setelah Sanjaya menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba suara tembakan meletus. Sanjaya bergeser menyamping menggunakan ilmu saipi angin, kemudian kedua jarinya menyabit ke arah tempatnya berdiri di awal. Terlihat di kedua jari itu terdapat sebuah peluru. Tidak menunggu lama, peluru itu kembali dia jentikkan ke arah pria yang menembaknya. Us. Tanpa suara ledakan apapun, namun salah satu pria yang ada di lantai 2 langsung terjatuh dan mati, sebab peluru telah menembus tepat di dahinya. Semua orang ketakutan, bahkan 90 orang yang berada di lantai bawah sudah kehilangan keinginan bertarung. Dan bersiap melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka masing-masing. Dour. Dour. Dua tembakan lainnya terdengar. Sanjaya yang sudah waspada sejak awal tentu saja lekas bereaksi. Seperti di awal, dia mengaktifkan ilmu saipi angin untuk menghindar serta menyabit kedua peluru itu di jari-jarinya. Sebenarnya Sanjaya bisa saja menyabit peluru yang masuk tanpa menghindar. Namun karena hari ini adalah pengalaman pertamanya berurusan dengan peluru, sehingga dia menghindar terlebih dahulu untuk berjaga-jaga jika ada kecelakaan saat menyabit peluru yang masuk. Atau bisa juga menggunakan metode kedua, yakni menyelimuti seluruh tubuhnya dengan tenaga dalam, namun kelemahannya, konsumsi tenaga dalam akan sangat tinggi. Sehingga Sanjaya tidak cukup bodoh melakukan hal itu hanya untuk menghindari peluru. Bu. Bu. Tak lama dua suara orang terjatuh terdengar lagi. Itu adalah dua orang yang menembak Sanjaya dari lantai 2. Terlihat kedua kening mereka juga berdarah karena tertembus peluru. 90 orang yang awalnya masih sedikit ragu, sekarang tidak punya keraguan sedikit pun. Segera mereka berlari berhamburan ke segala arah untuk menyelamatkan diri. Ketujuh orang lainnya yang berada di lantai 2 saling memandang, masih bingung pilihan apa yang akan mereka pilih. Maaf mas, saya akan bertaubat dan tidak akan melakukan kejahatan lagi, kata salah satu preman di lantai 2. Dia menuruni tangga yang diikuti oleh dua orang lainnya, kemudian ketiganya melemparkan senjata mereka ke arah Sanjaya sebagai tanda menyerah. Baik, kalian boleh pergi, kata Sanjaya sambil mengambil ketiga pistol itu lalu memasukkannya ke dalam ruang cincin batu akik. Namun keempat orang lainnya segera berlari ke lantai atas untuk mencari perlindungan kepada bos besar mereka.